Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani, Pak Surya, dan teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai penelitian lapangan. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Hernita Sulistiawati, NPM 4073, Adisa Nur Afia Rahma, NPM 4074, Arya Octavian, NPM 4075, Muhammad Fatoni Rozi, NPM 4078, dan Karimah, NPM 4079. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerja lapangan. Selama 15 tahun terakhir, peneliti akuntansi telah didesak untuk mengalihkan studi mereka tentang peran dan fungsi akuntansi ke konteks alaminya. Hal ini terutama terjadi dalam literatur akuntansi manajemen yang dipimpin oleh karya Manny Hopwood 1983 dan Kaplan 1983. Sementara panggilan untuk kerja lapangan terus berlanjut. Penetrasi penelitian ini ke jurnal peringkat teratas, khususnya di Amerika Serikat, sangat terbatas. Foster dan Young 1997, Shield 1997. Foster dan Young berpendapat bahwa beberapa studi memenuhi kriteria peneliti lapangan berkualitas tinggi yang secara rutin diterapkan dalam disiplin lain. Demikian pula Shield 1997 halaman 10, atribut kurangnya publikasi penelitian studi, kasus dan lapangan untuk beberapa faktor dengan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melakukan studi baik memimpin daftar. Selanjutnya, ada 3 bentuk penelitian lapangan yang berbeda dapat dibedakan, yaitu peserta lengkap dan pengamat lengkap. Yang pertama, ada peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk, yaitu partisipan sebagai pengamat. Peran pengamat sebagai peneliti disembunyikan dari organisasi partisipan. Lalu, ada observer sebagai partisipan, di mana observer adalah anggota organisasi yang ada dan melakukan penelitian di organisasi tersebut. Misalnya, Ezzamel dan Bourne 1990. Lalu, yang kedua ada pengamat lengkap. Pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti. Pendekatan antropologi semacam itu hampir tidak dikenal di dunia literatur akuntansi. Keterlibatan dalam proses penelitian akan sebagai pengamat yang tidak berpartisipasi. Jadi, keterlibatan aktif daripada pengamatan dan pengukuran yang terpisah adalah norma dalam proyek penelitian tindakan. Untuk yang selanjutnya adalah metode studi kasus. Istilah studi kasus sendiri biasanya menyiratkan penelitian terbatas pada suatu unit analisis, yang mungkin satu departemen, perusahaan, industri, atau bahkan negara. Dalam akuntansi sendiri terdapat 5 studi kasus, antara lain yang pertama deskriptif, di mana praktik saat ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Studi mungkin berusaha untuk memberikan praktik terbaik atau berhasil. Yang kedua adalah ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif. Yang ketiga eksperimental, di mana peneliti menyangkutkan pelaksanaan eksperimen di lapangan, di mana perlakuan baru diterapkan pada setiap sub-unit. Selanjutnya eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tersebut diadopsi. Dan yang terakhir explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan dan membenarkan pilihan praktik serta memfasilitasi pengembangan teori. Selanjutnya, protokol analisis kualitatif, di mana peneliti dan yang diteliti berinteraksi akan ada peluang untuk bias. Silverman 1989 mengidentifikasi 2 bentuk ekstrim bias penelitian lapangan. Keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif dan kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Maxson 1994 menekankan bahwa data kuantitatif dan kualitatif adalah sumber pelengkap yang harus digabungkan untuk memanfaatkan kekayaan temuan kualitatif
dan potensi ketelitian dan peningkatan kredibilitas temuan kuantitatif. Selain potensi bias yang disebabkan oleh pewawancara dalam pengumpulan data kualitatif, analisis data kualitatif juga berpotensi menjadi subjek bias yang signifikan karena bergantung pada interpretasi dan klasifikasi yang dipaksakan oleh peneliti. Data kualitatif juga rentan karena tidak adanya teknik yang mapan untuk memastikan bahwa analisis data lengkap dan tidak memihak. NUDIS atau Non-Numerical Unstructured Data, Indexing, Searching, and Theorizing sangat membantu dalam hal ini. Ini adalah paket analisis kualitatif untuk mengodekan transkrip wawancara mentah dan mengaitkan kalimat dalam transkrip dengan satu atau lebih tema yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kelengkapan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi ketidakberpihakan tetap dapat. Peneliti telah menetapkan kategori untuk pencarian. Penggunaan protokol analisis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena pertama, menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis. 2. Memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proposisi data, mencegah eliminasi berbasis pewawancara yang dapat menimbulkan bias dan tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Selanjutnya, peneliti lapangan mencoba menggunakan sekumpulan kecil data kasus untuk mengilustrasikan dan mendukung argumen teoritis yang lebih umum. Namun, terlepas dari metode penelitian yang digunakan, kemampuan untuk membuat generalisasi yang luas dari satu studi tentu terbatas. Ketika mengevaluasi validitas eksternal dari studi lapangan, hasilnya harus dipertimbangkan dalam konteks studi lain yang meneliti pertanyaan serupa dalam pengaturan yang berbeda. Silverman 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Yang pertama, antropologi konektif, yaitu penelitian yang berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, yaitu cara para aktor dapat berkomunikasi dan berperilaku sehingga mereka dapat diterima oleh kelompok lainnya. Yang kedua, interaksionisme simbolik, yaitu penelitian tentang cara aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Selanjutnya, yang ketiga, etnometodologi, yaitu penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi dan lebih memperhatikan perilaku sosial pada aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Kita bisa masuk ke dalam situasi lapangan dengan sedikit teori yang dipegang. Tujuannya mungkin untuk mengembangkan teori sebagai hasil dari temuan kasus awal. Sejumlah metode alternatif telah dirancang untuk mencapai prestasi ini, termasuk grounded teori dari Glaser dan Strauss 1967, induksi analitis dari Denzin 1970, dan penelitian studi kasus Bloor 1978, tanpa berusaha memperdebatkan keunggulan label alternatif dengan ciri-ciri umum sebagai berikut. Pertama, definisi fenomena yang diselidiki dengan harapan awal. 2. Penjelasan hipotesis dari fenomena tersebut. 3. Pemeriksaan kasus secara berurutan untuk menentukan
Sejauh mana mereka cocok dengan penjelasan hipotesis. 2. Di mana variasi diamati, dimodifikasi, definisi fenomena, karakteristik kasus, dan formulasi ulang hipotesis apapun berdasarkan pengamatan. Yang kelima, pemeriksaan sejumlah kecil insiden fenomena atau kasus untuk mengidentifikasi fitur bersama dan titik varian. Yang keenam, spekulasi tentang alasan untuk terus melakukan pengamatan menyimpang kasus. Yang terakhir, kelanjutan dengan latihan perumusan ulang untuk kasus-kasus berurutan sampai model universal dapat dibentuk sesuai dengan sejumlah besar pengamatan. Grounded theory telah menjadi metode yang semakin populer di kalangan peneliti kasus akuntansi. Meskipun penerimaannya oleh editor jurnal agak lambat, semakin pentingnya membenarkan perlakuan terpisah dari karakteristik dan keuntungan. Teori membumi. Glaser dan Strauss berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Dalam analisis teori grounded murni, teori muncul secara analisis data. Teori yang muncul diuji terus-menerus terhadap data empiris sampel teoritis lebih lanjut. Grounded theory semakin diadopsi sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang akuntansi. Namun, perbedaan pandangan berikutnya antara Glaser dan Strauss telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dan implikasinya terhadap prosedur yang dapat diterima. Grounded theory telah menjadi metode yang semakin populer di kalangan peneliti kasus akuntansi, meskipun penerimaannya oleh editor jurnal agak lambat. Semakin pentingnya membenarkan perlakuan terpisah dan karakteristik dan keuntungan. Akibatnya, bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan. Pendekatan dasar Glaser and Strauss dibumbui oleh Glaser, misalnya Glaser 1992 yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Kemudian pendekatan Strauss and Corbin 1990 mengikuti Strauss 1987 yang jauh lebih terstruktur dan perspektif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Yang selanjutnya, analisis protokol verbal. Slovic tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Isi dari protokol verbal ini memberikan dasar untuk pemetaan proses keputusan dan perilaku pemecahan masalah untuk setiap mata pelajaran. Diagram alir yang dihasilkan biasanya akan kompleks dengan banyak loop, umpan balik, dan akan memungkinkan pengembangan algoritma kondisional untuk pengambilan keputusan. Keakuratan model yang dihasilkan seringkali dapat diukur dengan membandingkan prediksi model dengan hasil subjek yang sebenarnya. Analisis protokol verbal jarang digunakan dalam lingkungan akuntansi. Ini memberikan peluang untuk menghasilkan kumpulan data yang sangat banyak, tetapi keterlibatan sumber daya yang sangat besar. Hanya satu subjek pada satu waktu yang dapat dievaluasi, dan peneliti harus memantau pelaksanaan latihan dan meminta subjek jika perlu untuk memastikan bahwa mempertahankan narasi yang konstan selama proses pengambilan keputusan. Bauman tahun 1984 memberikan salah satu contoh awal penggunaan VPA atau analisis protokol verbal ini kontemporer dalam literatur akuntansi ketika ia membandingkan proses keputusan pembuat keputusan ahli dan pemula.